Saya nggak melarang, saudara punya deposito, punya asuransi, saya nggak ngelarang gitu-gituan. Tapi jangan pegangan sama itu semua. Karena apa saja in any seconds, dalam hitungan detik, bisa digoncang kok sama Tuhan. Hah? Dari punya semua tiba-tiba nol, bisa. Tuhan bisa melakukan itu. Hanya ada satu yang tidak tergoncangkan, kerajaan sorga. Makanya kita mesti mengucap syukur. Mengucap syukur adalah aplikasi yang ada di dalam sini. Bukan di mulut. Ternyata thankful itu adalah sikap hati di dalam. Bukan cuma lip service kita kepada Tuhan. Tapi thankful itu adalah aplikasi yang mesti diaktifasi. Intinya dalam segala keadaan mengucap syukurlah sama Tuhan. So banyak-banyaklah mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Jadikan mengucap syukur itu budaya di dalam kita. Ya.
Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali sahabat-sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Garam menjadikan satu masakan itu terasa enak, lezat, dan lebih mantap bila disantap. Terang bisa mengusir kegelapan sehingga orang bisa beraktivitas dengan baik dan maksimal. Inilah realitas hidup. Kita sungguh tahu peran garam dan terang itu. Yesus dalam Injil hari ini mengatakan, "Kamulah garam dunia." Seperti fungsi garam untuk membuat segar, mengawetkan, dan memberi rasa lezat pada satu makanan, maka tugas kita sebenarnya adalah membuat dunia ini sebagai tempat yang lebih baik dan layak untuk didiami. Yesus juga mengingatkan kita bahaya garam itu menjadi tawar atau hilang fungsinya dan pada akhirnya dibuang dan diinjak orang. Artinya bahwa garam itu tidak berguna, tidak bernilai. Kita diminta supaya tidak kehilangan identitas kita sebagai orang-orang terpanggil sebagai murid-murid Kristus. Selanjutnya Yesus juga mengatakan, "Kamulah terang dunia." Seperti kota di atas bukit, pasti dilihat semua orang karena ada terangnya di sana, ada cahaya di sana. Atau juga seperti pelita yang bernyala, harus diposisikan di tempatnya, bukan disembunyikan, sehingga pelita itu bisa menerangi seisi rumah. Kita menjadi terang dunia lewat segala perbuatan dan cara hidup kita yang baik dan benar. Panggilan menjadi garam dan terang di antara orang-orang dunia ini menjadi inti panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Panggilan untuk menghadirkan Tuhan yang berbelas kasih. Garam sebagai simbol bagaimana kita terlibat, memberi rasa yang enak, yang indah, yang nyaman. Kita memberi harapan pada dunia yang suram, yang kehilangan rasa keadilan. Terang juga menjadikan kita belajar untuk membagikan cahaya kasih, sukacita, dan pengampunan. Yesaya mengatakan demikian, "Hendaklah terangmu merekah seperti fajar." Terang kita yang adalah perbuatan kasih
dikatakan oleh Yesaya, beri makan kepada orang yang lapar, pakaian kepada orang yang membutuhkan, tumpangan kepada mereka yang sangat memerlukan tumpangan, dan penghiburan kepada orang yang sakit dan berduka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini untuk kita, semoga garam kita tetap asin dan tidak tawar. Terang kita terus bercahaya. Dan semoga kita tidak kehilangan identitas kita sebagai orang-orang terpanggil untuk siap menggarami dan menerangi dunia dengan kesaksian hidup kita yang baik dan benar. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 5 Februari 2023. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.